Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Sabtu tanggal 10 September 2022 bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru anugerah Tuhan. Dan kami juga bersyukur sebelum kami menjalani kehidupan hari ini, firman-Mu memberikan pengajaran kepada kami. Biarlah kami boleh menyimak sabda Tuhan itu dan juga mau melaksanakannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kitab Amsal adalah kitab yang berisi banyak nasihat atau wejangan hikmat. Dan orang yang membaca serta mengikuti nasihatnya akan menjadi orang yang bijaksana. Namun jika seseorang hanya mendengar tetapi tidak melakukannya, maka ia tetap menjadi orang yang bodoh, sebagai lawan dari orang yang bijaksana. Salah satu nasihat dalam kitab Amsal yang akan kita perhatikan hari ini adalah Amsal 23 ayat 9 yang berkata, "Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak." Siapa yang dimaksud dengan orang bebal itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bebal berarti sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, bodoh. Bodoh di sini bukan dalam arti tidak mengerti tentang ilmu pengetahuan, namun lebih berarti tidak memahami kebenaran atau nilai-nilai kehidupan. Seringkali dikatakan bahwa kita belajar tidak hanya di sekolah atau di kampus, namun hidup ini sendiri adalah sekolah, yakni sekolah kehidupan yang sesungguhnya. Dalam kehidupan ini kita belajar banyak hal dari banyak sumber. Kita bisa belajar dari alam, dari orang lain, dari sebuah peristiwa atau kejadian, dan kita juga bisa belajar dari pengalaman, baik pengalaman hidup orang lain maupun pengalaman diri sendiri. Nah, dalam kaitan bebal ini, orang tidak mau belajar dari kehidupan ini, dan ia tetap menjadi orang yang bodoh. Berhadapan dengan orang bebal seperti ini, kitab Amsal menasihati, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Maksud nasihat ini jelas, yakni tidak ada gunanya menasihati orang bebal, karena itu akan tidak berguna sama sekali. Nasihat ini mirip dengan firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 6b, "Jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Ayat ini dapat kita pahami dalam semangat yang sama, yakni jangan menasihati orang yang bebal. Alih-alih ia memahami dan berterima kasih, ia malah akan menyerang dan memusuhi kita. Babi tidak bisa menghargai mutiara. Demikian juga orang bebal tidak memahami hal-hal yang baik. Nasihat lain yang serupa bisa kita temukan dalam kitab Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak,
tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Juga dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat 13, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tidak mau diberi peringatan lagi. Secara tidak langsung, nasihat ini ingin mengatakan agar kita menjauhi dan tidak berhubungan dengan orang yang bebal, karena hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Ini juga seperti ungkapan lain yang mengatakan, siapa bergaul dengan penjual minyak wangi, ia akan menjadi wangi. Pada saat kita melaksanakan PPN Kris, Pekan Pendidikan Kristen tahun ini, marilah kita ingat dan sadari bahwa dalam hidup ini tidak cukup kita hanya belajar berbagai macam ilmu pengetahuan di sekolah. Ini memang penting. Namun janganlah kita lupa bahwa pandai dalam pengetahuan tidak sama dengan menjadi orang yang berhikmat. Orang disebut bodoh bukan hanya dalam arti tidak berpengetahuan, tetapi juga bebal. Dalam kehidupan sehari-hari, orang bebal sangat menjengkelkan. Seorang anak yang bebal, yang sulit dinasihati, sangat menyusahkan hati orang tuanya. Selain ia akan menerima akibat yang merugikan dirinya sendiri di masa depan. Betapa banyak kita mendengar penyesalan dari orang-orang yang di masa mudanya telah mengabaikan nasihat yang diterimanya, yang pada masa dewasa atau pada masa tuanya hanya bisa menyesal mengapa dulu ia hidup tanpa mau mendengar nasihat. Marilah kita perhatikan nasihat firman Tuhan hari ini, dan jangan lagi kita menjadi orang yang bebal, yang tidak bisa dinasihati, diajar, dan dididik, sebab hal itu akan mendatangkan kerugian yang besar bagi diri kita sendiri. Sebaliknya, marilah kita menjadi orang yang peka, mudah belajar, dan dinasihati, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana dan menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami menjadi orang yang mau belajar banyak hal yang baik dalam kehidupan, tidak menjadi orang bebal yang tidak lagi bisa dinasihati, diajar, dan dididik. Berkati kami dalam kehidupan hari ini, dalam segala aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.